Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi. Yang saya banggakan, yang dirahmati Allah, Bapak Ibu pengurus IKPLN daerah yang hadir pada pagi hari ini, kemudian juga Bapak Ibu pengurus IKPLN pusat dan teman-teman pengelola IKPLN web media. Selamat pagi, salam sejahtera semuanya, salam sehat. Dan kita bersyukur pagi ini kita bisa bersilaturahim bersama. Selain tadi sudah memperkenalkan KPLN Web, maka nanti Pak Bayu akan memaparkan apa-apa yang perlu diketahui oleh para pengurus daerah. Sebenarnya pertemuan ini merupakan kelanjutan ataupun tidak lanjut daripada launching web IKPLN atau media IKPLN yang sudah launching saat syukuran kita menyambut ANN ke-76 pada tanggal 10 November kemarin. Ya, pada saat itu kita mengenalkan kita sudah mempunyai web IKPLN. Selain kita sudah bergerak di IKPLN News yang selama ini 3 tahun tadi disampaikan Pak Endang telah dinikmati oleh semua anggota IKPLN di seluruh Indonesia ini. Jadi dalam perkembangannya kita merasa bahwa IKPLN News yang terbit 3 bulanan ini dirasakan kurang dapat merespon hal yang sifatnya jangka pendek ataupun informasi yang harus segera disampaikan kepada para anggota ataupun keluarga daripada IKPLN di seluruh Indonesia. Maka kita berkeinginan mempunyai suatu media yang bisa lebih cepat mengantisipasi itu. Jadi kalau IKPLN News ini sifatnya adalah berita tulis begitu, dan pada saat awal-awal memang dicetak itu kan ya dan disebarkan ke seluruh Indonesia. Kemudian setelah demi tahap kita harus paperless, dan pada terakhir ini diharapkan KPLN daerah mencetaknya untuk dibagi kepada anggota. Dan dengan adanya web ini kita berharap sedikit demi sedikit kita benar-benar paperless dan kita memanfaatkan sistem informasi secara elektronik ini sebagai media elektronik sebagai penyebaran informasi. Memang pada awalnya media IKPLN ini hanya berupa berita ataupun informasi kepada para anggotanya. Namun di dalam perkembangannya alangkah sayangnya apabila KPLN media ini hanya berupa berita-berita, maka kami menyiapkan beberapa fitur-fitur rubrik yang bisa diisi dari kita untuk kita KPLN, dan berharap tentu isi ataupun rubrik-rubrik itu bermanfaat bagi kita semuanya para anggota IKPLN. Jadi dalam perkembangannya yang semula untuk menyampaikan berita dan informasi, maka diharapkan ke depan merupakan media sharing pengalaman khususnya di bidang suksesnya berwirausaha, kemudian pengalaman untuk kesehatan dan hal yang lain yang bermanfaat buat kita. Dan juga di tahap berikutnya berharap bahwa IKPLN media ini merupakan sarana hiburan bagi kita semuanya, sehingga konten-konten berbasis YouTube maupun TV IKPLN akan dikembangkan oleh teman-teman pengelola media IKPLN ini. Nah, dengan perkembangan menjadi suatu media yang dinikmati oleh publik, tentu saya ingatkan kembali bahwa
ada ketentuan perundang-undangan yang harus kita penuhi, yaitu Undang-Undang ITE, Undang-Undang 11 tahun 2008, Jangto Undang-Undang 19 2016 yang mengatur mengenai informasi dengan teknologi internet ini. Terima kasih teman-teman urus atau pengelola IKPLN Media ini yang telah menyiapkan pertemuan ini, dan pada kesempatan ini kita berharap kontribusi daripada teman-teman IKPLN daerah untuk bisa berkiprah juga di dalam mengembangkan ataupun mengisi rubrik-rubrik daripada media IKPLN News ataupun media IKPLN berbasis web ini. Dan tentunya karena semua tanggung jawab daripada konten ataupun isi daripada media IKPLN ini menjadi tanggung jawab daripada IKPLN pusat, maka tulisan ataupun video yang masuk tetap akan dilakukan verifikasi dan screening oleh IKPLN pusat, dalam ini redaksi media IKPLN, dan juga kami tetap berharap pengurus IKPLN daerah juga men-screen daripada tulisan ataupun konten-konten yang dikirim oleh anggotanya untuk dimasukkan di dalam web IKPLN Media ini. Tentu nanti juga akan dipaparkan oleh Pak Bayu dan didiskusikan juga ada hal-hal yang boleh dimuat di dalam media IKPLN ini, dan juga ada hal yang tentu tabu untuk dimuat di dalam media IKPLN ini. Sebagaimana disampaikan di awal bahwa ini adalah media yang bermanfaat untuk kita, dan juga karena kita bagian daripada 4 pilar dalam hal ini, kita tidak bisa menyimpang daripada kebijakan-kebijakan PLN. Maka hal-hal yang bersifat yang bisa berpotensi menimbulkan suatu konflik ataupun yang bersifat polemik, itu harusnya kita hindari, dan khususnya dalam hal sara politik ataupun hal-hal yang lain yang berpotensi untuk menyinggung ataupun menyebabkan pihak-pihak bukan hanya di lingkungan PLN, namun juga karena ini dikonsumsi oleh publik, tentu juga harus kita perhatikan benar. Nah, kemudian demikian saya juga menitipkan kepada pengurus IKPLN daerah untuk membantu kami untuk melakukan screening atas tulisan ataupun konten-konten video yang akan diusulkan untuk dimasukkan dalam rubrik daripada media IKPLN ini. Terima kasih juga sudah hadir semua daripada IKPLN daerah, khususnya yang ada di Pulau Jawa dan Bali ya. Nanti mungkin pada waktunya juga yang non-Jamali juga akan kita undang. Begitu ya Pak Bayu dan Pak Pandang. Dan sementara ini yang diundang baru Jamali saja. Saya kira dari saya untuk itu, mungkin saya kira Pak Mulyaji akan bisa menyampaikan hal yang lebih luas, karena beliau yang selama ini mengelola IKPLN News, yang beliau juga yang mengembangkan menjadi website IKPLN ini. Untuk perkenalan nanti juga saya titipkan pada Pak Bayu mungkin, ataupun Pak Mulyaji, siapa-siapa pengelola daripada media IKPLN ini. Saya cukupkan sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.